Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi, yaitu pada pertemuan yang ketiga dengan metode daring. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dapat menuntut ilmu, dan ilmu menjadikan ilmu yang bermanfaat. Saudaraku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab 1, yaitu tentang kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian, dengan subbab misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Misi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, yang pertama pembahasan kita adalah permulaan dakwah. Jadi awal dakwah itu dimulai dengan Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu adalah sebagai tanda diangkatnya Nabi menjadi Rasul atau utusan Allah. Ketika itu Nabi berusia 40 tahun, tepatnya di Gua Hira. Kemudian tidak berselang lama Nabi mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu Al-Quran surat Al-Mudaththir. Ini adalah sebagai perintah untuk berdakwah. Kemudian adalah wahyu yang ketiga, yaitu Al-Quran surat Asy-Syu'ara 214. Ini sebagai perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, tepatnya wahyu ketiga, yaitu Al-Quran surat Al-Hijr. Ini perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun, kemudian berdakwah secara terang-terangan adalah selama 10 tahun. Itu masih pembahasan masih di dalam kota Mekah. Selanjutnya adalah prioritas dakwah Nabi Muhammad ketika berdakwah di Makkah adalah, yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan atau mengesahkan Allah. Jadi semuanya yang dahulunya adalah menyembah berhala, ini diajak untuk mengesahkan Allah. Yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan selain Allah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah syahadat rasul, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kenapa ini perlu ditegaskan oleh Nabi? Karena pada waktu tersebut orang kafir Quraisy itu adalah hidupnya semena-mena atau seenaknya, tanpa ada batas-batas. Makanya ketika Nabi diutus untuk berdakwah di kota Mekah, yang pertama setelah mengesahkan Allah adalah menegaskan pada adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Jadi manusia ataupun kita juga ataupun mereka dulu mempunyai pikiran bahwa setelah manusia itu meninggal dunia, cerita dalam kehidupan ini sudah habis. Itu adalah salah. Jadi setelah kita itu meninggal dunia adalah itu awal dari kehidupan yang abadi. Untuk yang selanjutnya adalah prioritas dakwah adalah merubah perilaku jahiliyah. Sekali lagi, di sini yang jahiliyah adalah bukan otaknya, bukan pikirannya, namun adalah perilakunya. Mereka itu seperti orang jahiliyah atau bodoh. Contoh kemarin pernah kita bahas adalah membunuh anak perempuan, membuat semena-mena kepada budak, dan lain sebagainya. Jadi mereka malu mempunyai anak perempuan karena anak perempuan itu adalah merupakan aib keluarga. Tidak bisa untuk bekerja, tidak bisa diajak untuk berperang. Selanjutnya adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di sini dengan cara apa? Nabi mengangkat derajat seorang perempuan, terutama adalah melalui ibu, di mana Nabi pernah bersabda, lebih mendahulukan ibu kita daripada ayah kita. Di ibunya 3 kali, ibumu, baru ayahmu. Itu adalah salah satu Nabi mengangkat derajat seorang wanita. Kemudian juga melindungi seorang budak, hak asasi budak, karena ketika itu
Orang kafir Quraisy memperlakukan budak dengan semena-mena. Mereka anggap sebagai binatang, disuruh bekerja tanpa ada imbalannya. Kemudian misi dakwah Nabi yang kedua, masih misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ini bagaimana respon dakwah Nabi terhadap dakwah Nabi. Orang kafir Quraisy tersebut secara umum ini menolak, atau dakwah Nabi ditolak oleh orang kafir Quraisy. Kenapa mereka menolak? Karena satu, ketakutan kehilangan kekuasaan. Yang kedua adalah hilangnya status sosial. Karena apa? Karena dalam Islam secara umum itu adalah sama, yang membedakan adalah takwanya. Hilangnya perdagangan patung, karena secara umum mereka adalah membuat patung sebagai alat untuk berdagang, sebagai pekerjaan. Karena dalam Islam tidak ada menyembah patung, akhirnya mereka takut kehilangan pekerjaannya. Demikian anak-anak. Jadi untuk lebih memperjelasnya, silakan kalian baca dulu, pahami dulu materi di atas dengan cara membuka buku modul kalian atau LKS halaman 11 sampai 15. Setelah itu baru kalian mengerjakan tugas SKI halaman maksud saya SKI daring yang ketiga dengan soal sebagai berikut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita berdoa semoga MTS Al-Muslimun senantiasa diberikan barokah oleh Allah, menjadi madrasah yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.